Halo, Mas Aldi, mana teman-teman? Mungkin ada kendala, Pak. Oh, coba dikonfirmasi dulu teman-temannya. Iya, Pak. Baik.
So, gimana Mas Aldi, teman-temannya? Ada info belum? Wendy katanya dia apa ya? Lagi ini Pak, pulang kampung katanya. Pulang kampung. Iya. Kalau Mbak Nurul lagi ada keperluan keluarga katanya. Nah, berarti udah nggak ada yang ditunggu ya? Oke teman-teman, karena sudah nggak ada lagi yang rekan mahasiswa yang ditunggu, kita mulai saja untuk perkuliahan di sore hari ini. Tidak apa-apa lah buat dua mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ketemu lagi di sore hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi perkuliahan arsitektur dan organisasi komputer. Di mana kemarin kita sudah mengawali pembahasan tentang set instruksi. Nanti karena ini waktunya juga sudah udah lewat setengah jam. Saya akan mulai saja. Kita kemarin sudah membahas di awal kalian nanti saya kan kemarin sudah sampaikan bahwa di awal tahun depan di hari Kamis kemarin sudah saya sampaikan tugas untuk presentasi yang mungkin mohon tolong disiapkan mulai minggu depan di hari Kamis teman-teman yang akan mempresentasikan materi yang kemarin sudah saya share tugasnya. Jadi tolong dikoordinasikan dan diingatkan misalnya teman-teman ini. Ya baik Pak. Kemarin kita sudah sampai ya, saya akan review dengan set instruksi, di mana set instruksi itu merupakan kumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Jadi CPU itu hanya mengerti berdasarkan apa yang diinstruksikan kepada CPU. Nah, itulah yang dinamakan dengan set instruksi. Karena yang diketahui oleh CPU adalah bahasa mesin atau mesin code. Kalau di bahasa mesin code itu kemudian
meningkat ke yang namanya bahasa tingkat rendah atau yang disebut dengan bahasa assembly. Kemudian dari bahasa assembly itu juga masih belum bisa, perkembangan dari sisi komputer belum bisa meningkat sepesat saat ini karena pemrograman dari bahasa assembly sendiri itu sangat susah untuk dimengerti oleh bahasa manusia. Mungkin bahasa assembly juga disebut sebagai bahasa tingkat rendah. Rendah dan tingginya suatu bahasa pemrograman itu kaitan dengan level apa ya yang lebih bisa dimengerti oleh manusia atau bahasa kita sehari-hari. Nah, makanya seiring dengan perkembangan teknologi sekarang kita banyak bahasa pemrograman yang lebih manusiawi ya, maksudnya dari sisi programmer itu lebih mudah lah untuk membuat sebuah program. Nah, itu yang menyebabkan sekarang konten-konten atau program, aplikasi itu banyak tercipta ya. Salah satunya adalah karena bahasa mesin atau mesin code tadi itu sudah diterjemahkan lebih manusiawi. Jadi orang bisa membuat program dengan lebih mudah. Jadi kalau bahasa yang mendekati level bahasa manusia itu disebut sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, elemen-elemen dari instruksi itu ada 4, yaitu yang pertama adalah operation code, operasinya atau si CPU itu harus mengerjakan apa, operation code, kemudian source operand reference, data mana yang akan digunakan, kemudian result operand reference, disimpan hasilnya mau disimpan di mana, nah itu result operand reference, kemudian ada next instruction reference. Yaitu setelah selesai ini mengerjakan yang mana. Nah, ini nanti dalam 4 elemen instruksi ini ada masing-masing elemen itu ada operasinya sendiri-sendiri. Nah, ini contoh dari simbol dari instruksi. Ada beberapa simbol. Ada add, itu add, sub, mul, div itu di level opcode atau operation code. Mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ini masuk dalam operasi aritmetik itu berada di level elemen operation code. Ada load, store, ini di level elemen yang lain. Kemudian di cakupan jenis instruksi ada data processing, data storage, data movement, dan kita lanjutkan. Ada 4. Ada processing, itu lebih ke sisi aritmetik. Atau yang tadi saya sampaikan ada add, sub, mul, atau multiply, pokoknya yang berurusan dengan aritmetik atau penjumlahan, pengurangan, pembagian. Kemudian ada logic atau berbang logika. Ada AND, ada OR, ada NOT, ada XOR. Nah, itu termasuk dalam fungsi logika. Kemudian data storage itu ada contohnya ada proses transfer data. Itu ada proses store, ada proses load, ada proses move. Nah, itu masuk dalam
data storage atau yang berhubungan dengan memori. Kemudian ada data movement, itu data movement berkaitan dengan input-output. Nanti penjelasan lengkapnya ada. Kemudian ada program flow control. Saya review saja. Nah, contohnya dalam proses instruksi itu ada beberapa macam alamat. Itu number of addresses. Itu ada yang menggunakan metode 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, atau 0 alamat. Adalah proses aritmatik di dalam CPU. Tergantung dari sisi arsitekturnya atau dari sisi organisasi komputernya itu menggunakan metode yang mana. Apakah itu sistem embedded atau komputer biasa, nah itu nanti berkaitan dengan dari sisi arsitektur. Kemarin juga sudah bagaimana format instruksi menggunakan 3 alamat. Jadi ada 1 alamat hasil dan 2 alamat operan. Nah, contohnya misalkan ada program Y sama dengan A-B dibagi C plus D dikalikan E. Nah, ini kalau dia menggunakan instruksi 3 alamat, dia memerlukan 4 kali operasi. Kemudian 2 alamat itu menggunakan 1 alamat hasil yang merangkap sebagai operan, kemudian dengan 1 alamat operan. Dari sisi prosesnya itu membutuhkan 6 kali operasi. Kemudian format 1 alamat itu 1 alamat operan, kemudian hasilnya disimpan dalam akumulator. Itu membutuhkan 8 kali operasi. Nah, kemudian format instruksi 0 alamat itu yang menggunakan stack. Jadi berdasarkan stack disimpan dalam bentuk stack. Yang membutuhkan operasi yang lebih panjang. Nah, dari contoh programnya tadi, dia membutuhkan 10 kali operasi sampai mendapatkan hasil. Oke. Kemudian set instruksi itu memiliki melibatkan banyak aspek yang sangat kompleks. Karena setiap mesin itu mempunyai set instruksi yang berbeda-beda, tergantung dari sisi penggunaannya. Nah, pembangunan dari sisi arsitektur itu contohnya aspek yang menjadi dasar pembangunan arsitektur CPU itu meliputi yang pertama ada 3 aspek. Yang pertama adalah kelengkapan set instruksi, kemudian ortogonalitas atau sifat independensi, kemudian ada kompatibilitas. Nah, kaitan dengan kompatibilitas ini ada 2 sub, yaitu source code compatibility dan object code compatibility. Di kaitan kompatibilitas itu karena setiap perangkat produsennya atau vendornya itu kan macam-macam. Jadi antara bahasa dan juga arsitekturnya itu juga harus kompatibel. Kadang-kadang ada bahasa pemrograman yang memang dikhususkan hanya untuk mesin embedded atau mesin yang memang sudah mempunyai fungsi-fungsi khusus. Nah, itu berkaitan dengan kompatibilitas. Kemudian selain dari 3 aspek yang tadi, ada set kelengkapan instruksi, ortogonalitas, kemudian kompatibilitas, ada beberapa hal lagi yang mempengaruhi dari sisi aspek arsitektur komputer. Yang pertama adalah operasional repertory. Itu berapa banyak operasi, apa yang dikerjakan, dan berapa sulit operasinya. Nah, itu kaitannya yang tadi, yang misalkan dia sistem embedded yang memang dikhususkan untuk suatu
suatu tugas khusus lah, suatu tugas khusus dia pasti mempunyai tingkat-tingkatan yang berbeda dibanding dengan mesin atau hardware yang biasa. Kemudian data tipe atau tipe datanya apa? Nah, tipe datanya itu kaitan dengan panjangnya, banyak alamatnya. Dia menggunakan model tadi yang 2 alamat, 3 alamat, atau 0 alamat. Nah, itu berkaitan dengan tipe datanya. Kemudian ada register atau berapa banyak register yang dipergunakan. Kemudian ada addressing, itu mode pengalamatan untuk run. Ini kalau register itu yang ada dalam CPU, kemudian addressing itu adalah proses penyimpanan ke dalam memorinya. Nah, kemudian ada jenis-jenis operan, itu adalah address, yang dibahas di dalam mode pengalamatan atau addressing mode. Kemudian ada number, datanya bentuknya seperti apa, yang modelnya itu apakah data integer, atau fixed point, atau data floating point, atau desimal, itu yang number. Kemudian ada yang karakter, menggunakan karakter ASCII atau ABC DIC. Kemudian ada logical data, ya, datanya berbentuk bilangan biner. Nah, kemarin sudah. Nah, ini yang belum ya, yang kemarin. Kemudian ada jenis instruksi, tadi di awal sudah saya bahas tadi. Di jenis instruksi itu ada data processing, ada data storage, ada data movement, kemudian ada control. Data processing itu lebih ke dalam sisi arithmetic dan logical. Tadi saya contohkan sebagai gerbang logika dasar. Kemudian data storage itu kaitannya dengan hubungannya dengan memori atau memory instruction. Kemudian ada data movement yang berkaitan dengan proses input-output. Kemudian ada kontrol, ada test dan branch instruction atau instruksi percabangan. Kemudian jenis operan itu ada transfer data, ada arithmetic, ada logika, ada konversi, kemudian ada input-output, kemudian ada control system, dan ada transfer control. Nah, kalau transfer data itu adalah proses menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Di mana lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau paling atas daripada stack. Kemudian menetapkan panjang data yang akan dipindahkan. Kemudian menetapkan mode pengalamatan. Mode pengalamatan itu di sisi addressing mode itu ada beberapa cara atau ada beberapa metode. Dia menggunakan metode pengalamatan yang model apa, karena tergantung dari tipe datanya, tergantung dari apakah itu tipe datanya integer atau floating point yang tadi. Kemudian tindakan CPU dalam melakukan transfer data. Nah, kalau transfer itu pasti memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindahkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kemudian, apakah itu melibatkan memori? Kalau misalkan melibatkan memori, yang dilakukan adalah menetapkan alamat memori. Kemudian menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual. Karena kan prosesnya itu kalau misalkan di komunikasi antara
CPU ke memori itu dia melewati cache memory atau bisa juga disebut dengan memori virtual. Kemudian mengawali pembacaan atau penulisan memori. Nah, ini sudah dalam tahap read dan write dalam memori. Kemudian operasi-operasi dalam proses transfer data itu ada beberapa. Di sini ada move atau memindahkan dari alamat sumber ke alamat tujuan. Move. Kemudian ada store, itu memindahkan dari prosesor ke dalam memori. Nah, sebaliknya itu disebut dengan load atau memindahkan dari memori ke prosesor. Kalau dari prosesor ke memori itu disebut store. Kemudian kalau load itu dari memori ke prosesor. Load itu mengambil. Kemudian exchange itu menukar dari isi dan sumber ke tujuan. Kemudian clear atau reset itu memindahkan word 0 ke tujuan. Kemudian karena kan awalnya 1 kejadian 0 di clear. Kemudian set itu memindahkan ke angka 1 atau bit 1 agar mempunyai nilai. Kemudian push dan pop itu berhubungan dengan proses stack. Kalau push itu sumber ke bagian paling atas stack. Kemudian kalau pop itu memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Contohnya kalau dalam proses yang instruksi 0 atau instruksi nah, ini adalah proses stack. Nah, dia ada proses push, ada proses pop. Proses push, ada proses pop. Ya, model stack. Dia ada proses transfer data, ini operasi-operasinya dalam proses transfer. Ini kan kalau transfer data itu hubungannya dengan memori. Nah, kemudian ada proses aritmatik. Tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmatik yaitu yang pertama adalah transfer data sebelum atau sudah, yang mengambil dari sumbernya, apakah dari input output atau dari memori. Kemudian melakukan fungsi dalam ALU atau arithmetic logical unit. Kemudian men-set kode-kode kondisi dan flag. Kalau flag itu ya semacam ID lah. Kemudian operasi-operasi dalam aritmetik yaitu aritmetik ya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Dan ada absolute, negasi, ada decrement, ada increment. Kalau yang 5-8 ini adalah bentuk dari operasi tunggal. Maka kalau ini melibatkan lebih dari satu variabel. Kemudian tadi ada transfer data, ada aritmetik, kemudian di sini ada logikal. Kalau logikal itu yang tadi yang misalnya dengan gerbang logika, yang operasi instruksi yang berada dalam operasi logika itu contohnya AND, OR, NOT, XOR, kemudian compare, dan test, shift. Shift itu menggeser dari kiri ke kanan menyebabkan stanta pada ujung bit. Dan rotate itu menggeser ke kanan atau ke kiri, tapi dia berputar. Kalau misalkan sampai ke kiri,
dia akan kembali lagi ke di awal. Kalau shift kan dia hilang. Ini operasi dari shift dan rotate. Nah, yang ini adalah operasi shift karena dia menggeser ke kanan, dia nggak kembali lagi. Sementara kalau operasinya rotate, dia akan kembali lagi. Ini adalah operasi logika. Misalkan ada variabel P, ada variabel Q. Kalau dia P, dikembalikan dari P. Kemudian kalau P di-N-kan dengan Q, itu artinya adalah P dikalikan dengan Q. N. Kalau di OR itu ditambahkan. Variabel P ditambahkan dengan variabel Q. Kemudian di XOR. Di P sama dengan Q. Nah inilah sebenarnya gerbang logika inilah yang berperan dalam proses penyimpanan data. Ibaratnya di gerbang logika itu sebagai landasan awal dalam vendor itu menyusun kombinasi dari alat-alat elektronik yang berada di dalam memori atau di dalam CPU. Dia menggunakan transistor atau resistor yang berfungsi sebagai proses penyimpanan data. Nah, ini menggunakan instruksi gerbang logika. Misalnya nanti dengan elektronik, elektro, biasanya banyak berhubungan dengan logika. Kemudian ada konversi, itu mengubah, misalkan contohnya, mengubah dari nilai desimal menjadi nilai biner. Tindakan CPU sama dengan aritmetik dan juga logika. Nah, operasi dalam konversi itu ada translate, itu menerjemahkan nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Kemudian convert itu mengkonversi isi dari suatu word ke dalam bentuk yang lain. Misalkan tadi contohnya mengkonversi nilai desimal ke dalam bentuk bit. Kemudian input output itu tindakan CPU untuk melakukan proses input output. Yang pertama adalah apabila memori map input output maka menentukan alamat memori map. Kemudian mengawali perintah ke dalam modul I/O. Nah, operasi dalam instruksi proses input output itu ada input, yaitu memindahkan data dari perangkat input output ke tujuan ke sumber. Kemudian output itu memindahkan data dari sumber ke perangkat I/O. Kemudian ada start I/O, memindahkan instruksi ke prosesor untuk mengawali operasi. Kemudian ada test, memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan. Kemudian ada transfer control. Nah, transfer control itu adalah tindakan CPU untuk melakukan transfer control, yaitu mengupdate program counter atau untuk subroutine, call atau return. Nah, operasi set instruksi untuk transfer control itu ada beberapa macam. Nah, contohnya adalah jump, pemindahan tidak bersyarat, dan membuat PC dengan alamat tertentu. Dia langsung menuju ke dalam subroutine yang mana. Kemudian ada jump bersyarat, menguji persyaratan tertentu. Misalkan ada yes atau no, itu dia memilih yang mana, itu menguji persyaratannya. Ada jump subroutine, itu melompat ke alamat tertentu.
Ya, ke dalam alamat memori mana yang dituju, dia langsung menuju. Kemudian return itu mengganti isi PC dan register yang berada dari lokasi tertentu. Kemudian ada execute, dia langsung mengeksekusi sebagai sebuah instruksi. Kemudian ada skip bersyarat, ada work, wait, ada no operation. Nah, ini yang di operasi kontrol ini cukup banyak macamnya. Operation setnya cukup banyak. Kemudian kontrol sistem itu hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus. Biasanya digunakan dalam sistem operasi. Contohnya adalah membaca atau mengubah register. Nah, macam-macam instruksi menurut jumlah operasi itu ada memory to register instruction, ada memory to memory instruction, kemudian ada register to register instruction. Karena dari dia berhubungan dengan entah itu berhubungan dengan memori atau dengan register. Ada memori dengan register, ada memori dengan memori, kemudian ada register dengan register. Nah, untuk set instruksi sudah habis materinya. Kemudian saya lanjutkan ke materi kedua, yaitu addressing mode atau model addressing. Apa itu mode addressing atau mode pengalamatan? Yaitu bagaimana cara menunjuk atau mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Jadi dia mode pengalamatan itu di mana lokasi memorinya yang akan diambil. Itu ada beberapa macam nanti. Kemudian mode pengalamatan ditetapkan pada set instruksi di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opcode dan alamat. Kemudian setiap mode pengalamatan diberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Nah, contohnya adalah mode pengalamatan ada direct addressing, ada indirect addressing, dan immediate addressing. Program biasanya ditulis dalam bahasa tingkat tinggi yang memungkinkan program untuk menggunakan konstanta, variabel lokal dan global, kemudian pointer dan array. Jadi gimana cara mentranslasikan dari bahasa tingkat tinggi itu ke dalam bahasa mesin? Itu kan menggunakan compiler. Nah, itu menerjemahkannya yang menggunakan metode addressing model. Pada saat mentranslasi program bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa assembly, compiler harus mampu mengimplementasi konstruksi menggunakan fasilitas yang disediakan dalam set instruksi komputer di mana program akan dijalankan. Nah, cara yang berbeda dalam menentukan lokasi suatu operan ditetapkan dalam suatu instruksi yang disebut sebagai metode pengalamatan. Nah, tergantung cara
cara menentukan lokasi dari suatu operannya itu menggunakan cara yang mana. Tadi ada beberapa model atau ada beberapa metode. Ini pengantar untuk variabel dan konstanta. Variabel konstanta itu adalah tipe data yang paling sederhana yang terdapat dalam hampir setiap program komputer. Dalam bahasa assembly, variabel dinyatakan dengan mengalokasikan suatu register atau lokasi memori untuk menyimpan nilainya. Kaitannya dengan tipe datanya apa. Sehingga nilai tersebut dapat diubah seperlunya menggunakan yang sesuai. Ini tergantung dari tipe datanya, variabelnya apa, dan nanti instruksinya juga akan menyesuaikan. Ada banyak model dalam teknik addressing atau mode pengalamatan. Itu ada mode immediate addressing, kemudian ada direct addressing, kemudian ada indirect addressing, kemudian ada register addressing, dan nomor 5 adalah register indirect addressing, nomor 6 ada displacement addressing, yang terakhir adalah model stack. Oke, yang pertama adalah immediate addressing atau pengalamatan segera. Di model pengalamatan immediate addressing itu umum dipakai karena nilai atau harga yang disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi yang ada di dalam memori. Mode ini digunakan saat suatu nilai atau value atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Kemudian operasi dengan mode ini membutuhkan 2 byte instruksi, satu untuk kode operasi dan satu lagi untuk data byte. Dengan kata lain, tidak diperlukan pengambilan harga dari alamat lain untuk disimpan. Nah, apa kelemahan dan kekurangan dari menggunakan immediate addressing? Kalau kelebihannya itu adalah tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Kemudian yang kedua adalah menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan lebih cepat. Karena kan kemarin kalau dia menggunakan model 4 alamat, 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, atau 0 alamat, itu ada beberapa banyak instruksi yang dipakai. Jadi kalau yang model immediate addressing ini instruksinya lebih sedikit, jadi lebih prosesnya menjadi lebih cepat. Kekurangannya adalah ukuran bilangan dibatasi oleh bit alamat. Contohnya misalkan adalah add 7, tambahkan 7 pada akumulator. Ini format instruksi dari immediate addressing. Ini misalnya ada contohnya move A, 6 AH. Ini 6 AH ini adalah alamat register, alamat memori. Ini langsung disimpan ke dalam akumulator 6A. Ini yang immediate addressing. Kemudian ada direct addressing atau pengalamatan langsung. Kalau tadi ada immediate addressing, ini adalah direct addressing atau pengalamatan langsung.
Direct addressing merupakan mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil. Hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Kemudian lebih mudah menggunakan mode ini daripada mode immediate karena harga yang didapat dari dia langsung dari lokasi memori. Kemudian kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihan dari direct addressing itu field alamat berisi efektif address sebuah operan. Kemudian kelemahannya adalah keterbatasan field alamat karena panjang field biasanya lebih kecil dibanding dengan panjang word. Ini contohnya adalah add A, tambahkan isi pada alamat lokasi A ke akumulator. Kemudian ada move A, 04H. 04H itu merupakan alamat memori. Sama kayak tadi, tempat data disimpan atau diisikan. Nah, ini dia langsung dari instruksi ke alamat operan. Kalau tadi data tracing, ini yang direct. Jadi dari instruksi langsung disimpan ke dalam memori. Oke, kita break sholat maghrib dulu ya. Ya, Pak. Baik. Oke.
Ya, sudah pada bergabung lagi, teman-teman? Oh, belum. Tunggu segera ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada beberapa, saya ulangi lagi, ada beberapa cara mode addressing, ada 7 cara. Ada immediate, ada direct, ada indirect, ada register addressing, ada register indirect,
Kemudian ada displacement dan ada stack. Kalau immediate addressing itu dia adalah langsung. Dia tidak perlu mengambil dalam memori, dia langsung langsung dalam satu instruksi. Nah, ini adalah contohnya, dia langsung formatnya adalah langsung ke dalam operan. Ini adalah immediate. Kemudian ada direct. Kalau direct itu antara CPU dengan memori. Mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Ini banyak digunakan di komputer lama dan komputer kecil. Lebih mudah digunakan daripada mode immediate karena value atau harga yang didapat bisa dari lokasi memori. Karena kalau yang immediate tadi kan langsung tidak membutuhkan dari memori. Kalau ini dia antara register dengan memori. Kelebihannya adalah field alamat berisi efektif. Dan keterbatasannya adalah field alamat, keterbatasan field alamat. Karena panjang field biasanya lebih kecil dibanding dengan panjang word. Contohnya misalkan move A 04H. 04H merupakan alamat memori tempat data disimpan atau diisikan. Misalkan move A 04H, ini berarti data yang ada di dalam 04H ini, yang berada di dalam memori, itu akan dipindahkan ke dalam register A. Ya, seperti itu. Nah, ini misalkan di sini memori ada operannya. Operannya ini adalah misalnya adalah datanya ada di memori, kemudian dia akan dipindah ke dalam register. Dalam register A, instruksinya misalkan move A. Ini data dari memori. Yang ini tadi misalkan data memorinya misalkan 04H, misalkan ini 04H, itu dipindah ke dalam register A, move A. Nah, ini disebut dengan direct addressing. Direct addressing. Ini adalah pengalamatan langsung dari register ke dalam memori. Kemudian ada indirect. Indirect addressing atau pengalamatan tidak langsung, tetap langsung. Mode pengalamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga atau value. Mode ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. Ini keluarga CPU. Field alamat mengacu pada alamat word di alamat memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Lebih panjang prosesnya karena dia adalah pengalamatan yang tidak langsung. Bisa jadi kalau pengalamatan langsung itu antara memori dengan register, kemudian yang pengalamatan tak langsung ini bisa melibatkan external memory, misalnya dari register, internal memory ke external memory. Kelebihannya adalah ruang alamat menjadi besar, sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi.
Kemudian kekurangannya diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch, sehingga memperlambat proses operasi. Nah, ini contohnya misalkan add A, tambahkan isi memori yang dituju oleh alamat A ke akumulator. Contohnya, juga ini kalau yang pengalamatan tak langsung itu ada instruksi, ada memori, ada eksternal. Eksternalnya ada datanya atau operannya. Dia di ke alamat memori, baru ke register. Pengalamatan yang tidak langsung. Ya, paling nggak minimal bisa membedakan lah mana yang immediate. Immediate itu langsung dalam register. Kemudian ada direct, itu langsung dari memori ke register. Kemudian ada pengalamatan tak langsung atau direct addressing. Ya, mungkin sementara 3 mode pengalamatan dulu. Ada immediate, ada direct, ada indirect. Ini yang 4 ini kita lanjutkan di minggu depan. Karena ini kayaknya nanti udah kuliah lagi tuh. Di jam 7 ini sudah hampir jam 7. Teman-temannya juga nggak banyak yang aktif. Nah, mungkin mudah-mudahan minggu depan bisa aktif lagi yang lain. Dan nanti kita akan ulangi di addressing mode. Saya rasa gitu untuk perkuliahan kita di sore hari ini. Yang aktif hari ini ada berapa mahasiswa ini? Ada 4, Pak. Ada 4. Iya, ada 4. Tapi mana ini nggak komunikatif ini yang lain? Masih pada di jalan mungkin. Mungkin kali Pak lagi di jalan. Ya mungkin kita sambung di minggu depan saja biar teman-teman juga bisa concern. Itu ya. Ya, Jadi saya cukupkan sekian kuliah kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.